belakang biar bisa duduk ke depan saja karena di depan ini kosong. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke ibadah kita, mari kita saat teduh. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini setiap orang Kristen bersukacita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus itulah yang kita rayakan setiap hari Minggu. Terimalah salam kami. Selamat Paskah bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Selamat Paskah bagimu juga. Kristus sudah bangkit. Benar, Kristus sudah bangkit. Sebagai wujud sukacita karena kemenangan Kristus, marilah menyapa dan menyanyi sambil bersalaman dengan saudari-saudari di sekitar kita. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Dari kematiannya, haleluya. Wahai langit, pujilah, haleluya. Seluruh bumi nyanyilah, Maut telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus, maka nyatakanlah bahwa Dia Maha Kuasa. Maut tidak dapat lagi menguasai orang-orang yang percaya kepadanya. Karena itu marilah kita bersukacita, kita nyanyikan hari Minggu, hari kebangkitan. hari Minggu, hari kebangkitan, kami sambut fajarmu di terang
Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan supaya perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup. Karena kebangkitan-Mu kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Tuhanku makin pusara terbuka, Ia menang atas maut dan duka. Goncanglah benteng neraka gelap. Yesus pahlawan yang hidup tetap. Yesus pahlawan yang hidup tetap. Sudah tersikap rahasia kubur, dosa dan iblis telah kalah tersungkur. Aku percaya getarku lenyap. Yesus pahlawan yang hidup tetap. Yesus pahlawan yang hidup Hukum Taurat Tuhan pada hari Minggu ini tertulis dalam Kompesi HKBP tahun 1996 pasal 6 tentang keselamatan. Kita percaya dan menyaksikan keselamatan adalah karya Allah, yaitu kelepasan dari dosa, dari kuasa iblis dan maut, dan dari aneka ragam kuasa yang bertentangan dengan firman Allah. Karena dengan karunia dan kasih Allah keselamatan dilaksanakan, yaitu dengan penebusan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang mati di kayu salib, yang turun ke dalam maut setelah dikuburkan dan dibangkitkan dari kematian pada hari ketiga. Jalan untuk menerima keselamatan itu adalah melalui iman yang dilahirkan oleh Roh Kudus, dan iman itulah yang diperhitungkan Allah sebagai kebenaran manusia. Keselamatan itu adalah kemuliaan Allah dan kebahagiaan manusia. Orang percaya telah dibebaskan walaupun dia masih mengalami pergumulan di dunia ini,
karena Allah senantiasa melepaskan orang percaya dari aneka ragam bahaya dalam kehidupan sehari-hari secara jasmani maupun rohani, baik perorangan maupun kelompok. Penampakan diri keselamatan itu dalam kehidupan orang percaya di dunia ini ialah kehidupan yang kudus yang menghasilkan buah-buah roh. Dengan ajaran ini kita menekankan tidak ada keselamatan selain dari keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, dan hanya Yesus Kristuslah yang punya dan yang diselamatkannya. Iblis maupun kuasa yang lain dari kekuasaan Kristus tidak berkuasa merampasnya. Karena itu kita menolak ajaran yang mengatakan bahwa manusia yang dapat menyelamatkan dirinya dari kuasa dosa, dari iblis dan dari kematian dengan cara meninggalkan keramaian di dunia ini. Kita juga menolak ajaran yang mengatakan bahwa usaha manusialah yang menentukan keselamatannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Junjungan yang kupilih, Yesus ku menebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya, lembut mesra. Benar-benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Menyanyilah umatnya, memuji Tuhanmu, nyanyikan haleluya, agungkan Rajamu. Harapan bagi orang yang mau mencarinya, sebab Yesusmu hidup selamanya. Benar-benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Firman Tuhan yang ditetapkan pada Minggu Paskah pertama ini tertulis dalam Mazmur 115 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayat 18. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingatkan kita, Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun. Memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tetapi kita dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan Warta Jemaat. Warta Jemaat Minggu 20 April 2025. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah Minggu Paskah pertama dengan topik khotbah Yesus bangkit dari antara orang mati. Ikon hehe ibana sian namate. Kedua, persembahan diakoni pada hari Minggu 20 April 2025 di ibadah pukul 7 bahasa Indonesia dan pukul 9.30 bahasa Batak. Kita akan menyerahkan persembahan diakoni menggunakan amplop diakoni yang telah disediakan untuk menopang pelayanan diakoni huriah. Persembahan amplop diakoni diserahkan saat bersalaman setelah ibadah selesai. 3. Perayaan Paskah dan Kebangkitan Perempuan. Hari ini Minggu 20 April 2025 adalah perayaan pertama Paskah, peringatan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan di dalam ibadah pukul 9.30 dirangkai dengan perayaan Paskah, puncak kebangkitan perempuan. Setelah warta di ibadah pukul 9.30 diberikan kepada ketua seksi perempuan dan ketua perheon untuk menyampaikan kata sambutan. Adapun rangkaian penampilan perempuan dalam perayaan perheon antara lain paduan suara, angklung, tortor, dan pembagian hadiah bagi pemenang lomba. Keempat, pemberkatan nikah. Warta kedua akan menerima pemberkatan nikah Daniel Syotang, anak dari Bapak Joni Syotang dan Ibu Lasma Adian Borus Tumorang, anggota Jemaat HKBP Mampang dari sektor 4, dengan Ervina Misela Yolanda Boru Manurung, anak dari Bapak Robert Manurung dan Ibu Eslen Deliana Boru Sirait, anggota Jemaat HKBP Cijantung. Pemberkatan nikah pada hari Sabtu 26 April 2025 pukul 9.30 WIB bertempat di HKBP Cijantung. Kelima, Paskah kedua. Pada hari Senin 21 April 2025 adalah Pesta Paskah kedua peringatan kebangkitan Tuhan Yesus. Kebaktian dalam bahasa Batak masuk pukul 19.30. Diharapkan kehadiran kita, Kor Lansia, Ina Kamis, Ina Deborah, Ama, Paduan Suara Marata, dan Kor Week 3. Keenam, jadwal ibadah tengah minggu terlampir. 7. Pertengahan week. Hari Selasa 22 April 2025 pukul 19.30 akan diadakan kebaktian week di week 2 di tuan rumah keluarga M. Marbun Boru Nenggolan di Konsistori. Week 4 di tuan rumah keluarga B. Pandiangan Boru Sianturi di Gedung Serbaguna. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus jemaat dari sektor 2 dan sektor 4. Pembekalan pelayanan penuh waktu HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Pada hari Selasa hingga Jumat 22 sampai 25 April 2025 akan diadakan pembekalan pelayanan penuh waktu HKBP Distrik 8 DKI Jakarta bertempat di hotel dan rumah perubahan.
Kegiatan ini diikuti oleh Pendeta Robert S. Pandingan MPH dan Inang Suryani Bursite. Ward 9 warga jemaat yang sakit Nata Desmanik dirawat di rumah, Pesta Robert Siahan dirawat rumah, Sihola Marita dirawat di rumah, Denri Samosir dirawat di rumah. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. 10 ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Dari Amsal 3 ayat 16. Ulang tahun pernikahan, majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Keuangan terlampir, persembahan, ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Doa siapa? Segala puji syukur kami panjatkan hanya kepadamu atas segala kasih dan kemurahan-Mu. Hari ini kami masih Kau berikan kesempatan merayakan kuasa kebangkitan-Mu, Tuhan Yesus. Engkau telah mengalahkan maut dan dosa, sehingga kami beroleh keselamatan dan memiliki pengharapan, sehingga kami dapat menaklukkan ketakutan dan keraguan kami dalam menjalani kehidupan kami di hari-hari mendatang. Bapa, kami juga bersyukur atas penyertaan-Mu kepada kaum perempuan HKBP Mampang khususnya, sehingga pada hari ini boleh merayakan puncak kebangkitan perempuan di gereja kami ini. Biarlah Bapa kuasa kebangkitan-Mu Tuhan Yesus memenuhi kehidupan semua perempuan gereja kami ini, khususnya dalam pelayanannya, dalam rumah tangga dan dalam pekerjaan, sehingga dapat memancarkan kasih dan damai-Mu dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Bapa kami juga berdoa untuk gereja-Mu dan umat-Mu di seluruh dunia. Biarlah kuasa kebangkitan-Mu menguatkan iman percaya kami, mendorong kami untuk menjadi saksi kasih dan damai-Mu. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, agar terang kebangkitan Kristus menuntun para pemimpin kami untuk menjalankan tugasnya dengan adil, bijaksana dan penuh kasih. Berikanlah Tuhan Yesus kedamaian di negeri kami, dan jauhkan kami dari segala perpecahan. Bapa, kami juga berdoa buat rencana pemberkatan nikah Daniel Siotang dan Ervina Yolanda Manurung yang akan diadakan tanggal 26 April mendatang. Tuhan, berilah kekuatan dan kesehatan buat semua keluarga kedua belah pihak. Dan kami yakin dan percaya Tuhan Yesus turut campur tangan sehingga pemberkatan pernikahan dan acara resepsi boleh berjalan hikmat dan lancar. Kami juga memohon Tuhan, memohon penyertaan-Mu Tuhan Yesus buat rencana pembekalan Amang dan Inang pendeta kami yang akan diadakan tanggal 23 sampai 25 April mendatang di Avensi Hotel. Berikanlah senantiasa kekuatan dan kesehatan kepada mereka,
agar mereka dapat mengikuti acara tersebut dengan lancar dan bisa semakin membesarkan kebenaran firman-Mu dan kemuliaan nama-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bapa, kami memohon kekuatan dan kesehatan juga buat jemaat kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, yaitu Amang Nata Desmanik, Amang Pesta Robert Siaan, Amang Sihol Ambarita, dan Amang Dendri Samosir. Jamahlah Tuhan Yesus tubuh mereka sehingga dengan kuasa penyembuhan-Mu mereka beroleh kesembuhan dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Kami berterima kasih Tuhan Yesus buat jemaat kami yang Engkau tambahkan usianya dan Engkau tambahkan juga usia pernikahan minggu ini. Biarlah Tuhan Yesus dengan berkat pertambahan usia ini dan berkat pertambahan usia pernikahan mereka semakin bersuka cita mengagungkan dan membesarkan nama-Mu. Kami juga memohon penyertaan-Mu Tuhan Yesus buat rencana-rencana kegiatan gereja kami dalam minggu ini, baik itu ibadah tengah minggu serta para pelayannya, sehingga lewat ibadah-ibadah kami kebenaran firman-Mu dan kemuliaan-Mu semakin besar dinyatakan. Bapa yang baik, di atas segalanya kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, agar tidak menjadi penghalang bagi berkat yang akan Kau berikan. Kami percaya Tuhan Yesus senantiasa memegang tangan kami dengan kuat dan menyertai langkah kami, sehingga kami tentram menjalani hari-hari kami seminggu ke depan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan 1A 1B kita bernyanyi. Kirana sabar
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, marilah kita membuka Alkitab kita, Nats Khotbah untuk kita di ibadah Paskah hari ini tertulis di Yohanes 20 ayat 1 sampai ayat 10. Saya akan membacakan untuk kita semua. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menyenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di situ, namun ia tidak masuk ke dalam. Datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di situ, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah murid-murid itu ke rumah. Demikian Nats Khotbah. Selamat Paskah untuk kita semua. Amang inang kita semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersukacita merayakan Paskah. Alai tahe amang dot inang. Adong donak tina mangalop pamanuk di Jabu. Dah mati. Adong do nama bekui. Dah adong mati. Jadi Paskah adalah satu dari perayaan terbesar di Kristen. Jadi ini sama dengan Natal. Jadi kalau kita Natal, perayaan Natal kan biasanya ganti gorden, ganti piring, bikin kue mulai awal Desember sudah mulai mereka-reka kue seperti apa yang akan kita buat, atau kita akan pasang atribut Natal yang seperti apa kita sudah buat, karena kita melihat bahwa perayaan Natal itu besar karena lahir juru selamat. Tetapi amang dan inang, perayaan Paskah juga, Natal tanpa Paskah itu tidak berarti. Karena di Paskahlah kita merayakan kehidupan kita, pengharapan kita diteguhkan, iman kita diteguhkan. Jadi kalau kami dulu di kampung amang di Linang, waktu kecil saya punya pengalaman, punya ingatan yang tajam kalau masa-masa Jumat Agung sampai masa Paskah. Dulu belum ada yang namanya cari telur Paskah kayak anak sekolah minggu, tapi ada buah-buah hijaunya. Jadi kalau kita buah-buah hijau itu dari rumah ke kuburan pakai trompet, mar trompet masuk gereja dungi mangidihun hana kebangkitan Yesus baru musik. Tapi di hari Jumatnya, hari Sabtunya, orang tua sudah mulai melihat ayam yang mana mau dipotong. Jadi kan jarang kita makan ayam. Kalau tidak, hari Sabtunya bapak saya sudah pergi ke Balerong. Di Balerong namanya pasar besar di Dolok Sanggul, cari daging kuda, beli daging kuda, nanti itu akan dimasak. Jadi itu kenangan, sepenggal kenangan-kenangan kecil bagaimana kita merayakan Paskah. Tapi amang dan inang, walaupun kita tidak buat kue di rumah, walaupun kita tidak punya ornamen Paskah di rumah, tetapi makna Paskah tidak akan berkurang karena kita tidak melakukan atribut-atribut tadi. Karena perayaan Paskah itu setiap hari Minggu itu sudah kita rayakan. Kalau di hukum Taurat keempat mengatakan bahwa kita melakukan Sabat
tetapi orang percaya karena kebangkitan Tuhan Yesus mengalihkan Sabat itu menjadi hari Minggu, hari ketiga setelah kematian Tuhan Yesus. Domingos, Tuhan, hari Tuhan. Jadi hari Minggu adalah hari Tuhan, bahwa kita tidak lagi berfokus kepada ornamen itu, karena tanpa ornamen-ornamen itu pun Yesus itu bangkit. Yesus itu bangkit mengalahkan kematian dan memberikan kehidupan kepada kita semua. Itu sebabnya kebahagiaan sukacita kita adalah karena hidupku kutemukan di dalam Dia yang memberikan kehidupan di dalam aku. Hidupku kuperoleh di dalam Dia yang memberikan hidup kepadaku. Hidupku untuk Dia yang telah memberi kehidupan kepadaku. Karena itu Amang dan Inang, melalui nats khotbah hari ini ada beberapa hal yang mau dikatakan kepada kita. Yang pertama, melalui firman Tuhan hari ini, benar bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Buktinya adalah kubur kosong. Dan kain lenan itu juga sudah dilipat. Benar bahwa Yesus itu telah bangkit. Kubur kosong membuktikan bahwa Dia bangkit. Tapi yang penting bagi kita bukan lagi mencari bukti-bukti, bukan lagi mencari bukti-bukti tentang Yesus yang bangkit, tetapi kita adalah sekarang bagaimana kita menghidupi kebangkitan Yesus. Mang dan Inang, ketika nats ini kita baca tadi, ada beberapa orang yang ditampilkan di sini yang masih ragu dan yang tidak mengingat tentang Yesus yang akan bangkit. Siapakah itu? Maria Magdalena. Dia sesungguhnya pagi-pagi sekali datang ke kubur Tuhan Yesus adalah untuk meminyaki mayat Tuhan Yesus. Dan dia datang bukan karena iman bahwa Yesus bangkit, tapi dia melakukan tradisi orang Yahudi, di mana ketika ada mayat mereka akan memberikan minyak ramuan-ramuan, wewangian. Tapi ketika Maria datang melihat bahwa batu penutup kubur itu sudah bergeser. Memang kalau di kitab Markus ada 3 orang yang diberitakan, Yohanes hanya 1, tetapi ini saling melengkapi. Markus tidak salah, Yohanes juga tidak salah. Jadi ketika Maria melihat itu, dia kemudian berlari menjumpai Simon Petrus dan murid yang lain dan melaporkan kejadian. Tuhan telah diambil dari kubur, katanya. Kemudian Petrus dan murid-murid juga pergi ke kubur itu. Mereka menjenguk, kain kapan terletak di situ. Jadi Amang dan Inang, kubur kosong, kain kapan terlipat, dan ini berarti bahwa Tuhan itu tidak ada. Yang mereka pikirkan adalah apakah ada yang mencuri. Mereka lupa tentang kitab suci yang sudah mereka baca, dan mereka lupa juga tentang pemberitaan Tuhan Yesus. Masih ingatkah kita Amang dan Inang, siapakah yang ingat tentang Tuhan Yesus yang akan bangkit? Ternyata imam besar dan orang Farisi. Ketika di hadapan mahkamah dan orang banyak, mereka berkata bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Dan itu juga yang mengingatkan pemerintah pada waktu itu supaya menyuruh para perwira untuk menjaga kubur Yesus, karena mereka memiliki ingatan Yesus pernah mengatakannya. Amang dan Inang, Yesus itu bangkit. Kubur kosong membuktikan bahwa Dia hidup. Kebangkitan Tuhan Yesus mendahului kebangkitan kita. Kebangkitan Tuhan Yesus bukan seperti yang dikatakan oleh orang, bahwa Yesus seperti roh, bangkit sebagai roh atau seperti hantu. Tidak. Kalau Yesus itu yang bangkit adalah sebagai roh atau hantu, Dia tidak akan membuka batu itu, atau Dia akan menembus. Dia akan menembus tempat. Atau kalau kita katakan bahwa Yesus itu adalah panah seperti kita, ternyata Yesus bangkit. Dia mengalahkan maut. Maka Amang dan Inang,
yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Yesus mengingatkan kita bahwa Dia yang bangkit itu ada di semua tempat. Karena Yesus yang bangkit adalah di dalam tubuh kemuliaan yang berbeda dari tubuh yang panah ketika Yesus sebagai manusia. Kebangkitan Yesus adalah gambaran kebangkitan kita. Kita juga akan bangkit dalam tubuh kemuliaan. Kebangkitan Yesus mengingatkan kita bahwa Dia yang memberi hidup, mengingatkan kita Dia ada di dalam semua tempat. Hidup ben namang dot inang, manang di Dia hitabu hidup martangiang, jala di paluas di bata martangiang, jala di tangyo di bata tangyang ta. Nangpe baru-baru ini kita dengar kalau Katy Perry sudah melanglang buana ke angkasa, keluar angkasa, Tuhan juga ada di sana. Tuhan juga berperan dalam kehidupan manusia. Kalau Tuhan itu mau hidup untuk kita, maka amang dan inang, mari kita mencintai hidup. Kalau Tuhan itu mau memberikan hidup kepada kita, maka kita yang mengalami kehidupan, ingat akan janji Tuhan. Jangan pernah ragu terhadap Tuhan. Mengapa kita ragu terhadap firman Tuhan? Mengapa kita tidak ingat apa yang telah difirmankan Tuhan, sama seperti Maria Magdalena dan murid-murid Tuhan Yesus? Karena kita cenderung bergantung pada pemahaman kita sendiri. Karena kita bergantung kepada keadaan sulit kita. Karena kita kurang percaya pada kemampuan Tuhan. Karena kita ragu terhadap Tuhan. Keraguan itu akan membuat kita menjadi orang yang takut. Jadi orang yang ragu terhadap kehidupan, orang yang ragu terhadap masa depan adalah orang yang takut untuk melangkah. Firman Tuhan mengatakan di Yakobus 1 ayat 6 sampai 7, tetapi orang yang meminta harus percaya. Ia tidak boleh ragu-ragu, sebab orang yang ragu-ragu adalah seperti ombak di laut yang ditiup angin besar ke sana kemari. Orang yang seperti ini tidak tetap pikirannya. Ia tidak bisa mengambil keputusan apa-apa dalam segala sesuatu yang dibuatnya. Mari kita melalui Paskah yang diperbarui setiap saat, kita diingatkan hidup kita sudah diberikan oleh Yesus yang hidup melalui kebangkitan. Cintailah kehidupan. Cintailah masa depan. Cintailah hari ini. Sering kita amang dan inang khawatir ke masa depan, padahal kita masih berada di hari ini. Mengapa kita khawatir? Karena kita lebih mengandalkan otak pengalaman. Kita sering mengandalkan pengalaman kita. Padahal dunia berubah, waktu berubah, orang yang kita hadapi berubah. Perjalanan kita berubah. Kita sering menjadi orang yang takut dalam kehidupan karena kita sering melihat Tuhan jauh dari kita. Maka nats khotbah hari ini, Yesus sudah hidup dan Dia menginginkan kita hidup. Dan bukan hanya menginginkan kita hidup, tapi hiduplah menghidupi orang lain. Cintai kehidupan orang lain. Hidup hari ini adalah hidup yang diberikan Tuhan untuk kehidupan kita dan menghidupi orang lain. Sering kita atau orang percaya sering mengecilkan dirinya dan juga mengecilkan orang lain. Marhitia hamai, dendam, iri. Nah di hari Jumat inung ngamarulon na badiya hita. Sasitong na tarojar rohita, hidup untuk Tuhan, menghidupi kehidupan sekarang dan memberikan hidup kepada orang lain. Yang kedua, melalui nats khotbah hari ini amang dan inang, Paskah adalah berita kehidupan yang membawa sukacita. Terlepas dari apakah kita takut mati atau tidak,
kita sungguh yakin akan kebangkitan orang mati. Kita sungguh yakin kita juga akan bangkit. Atau melalui peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, kita melihat kehidupan lebih berharga dari kematian. Kehidupan lebih berharga dari kematian. Itu sebabnya Kristus rela berkorban dan mati bagi semua berdosa, semua orang berdosa termasuk kita. Justru karena itulah Ia mau mengalahkan kuasa dosa dan maut. Peristiwa kebangkitan Yesus adalah mengusir kematian. Maka Amang dan Inang, kita yang beriman kepadanya, kita boleh juga bangkit dalam kehidupan kita setiap hari. Hehe mahita. Udang nama baik kita, sai, margudopong atau resah. Banyak yang membuat kita, banyak hal yang membuat kita tidak bisa bangkit. Keterpurukan ekonomi, penyakit, masalah anak-anak, pekerjaan juga. Banyak yang membuat kita tidak bisa melihat masa depan. Beban yang terlalu berat. Mau kita bagi ke orang, orang juga punya beban. Mau kita simpan, resah dan gelisah. Tidak bisa tidur, tidak nyaman tidur. Mau kita pura-pura tidak mau tahu, padahal nyata di depan kita. Kita hadapi. Mau menangis malu. Mau kita share kepada yang lain, sotung di pabuabuan non. Karena sering kita bagi ke orang lain, akhirnya jadi konsumsi orang lain untuk diceritakan, untuk diberitakan. Erenah orang na berita nuang si berita orang dijual makan. Masalah orang lain dibuatlah FYP, hepeng na masuk tuh katong na. Tuhan tidak mau kematian itu kita hadapi. Tuhan tidak menyukai kematian itu. Alania mangdut inang. Kalau Yesus sudah mengalahkan maut itu, mengalahkan kematian itu, jangan lagi terpuruk di dalam kematian. Kematian karena apakah itu? Kematian karena bebankah itu? Kematian karena masalahkah itu? Kematian karena keterpurukan ekonomi kah? Kebencian. Mati do roha molonga suguruha. Jadi banyak orang yang mati jiwanya walaupun sesungguhnya dia hidup karena tidak bisa memberikan pengampunan. Tuhan tidak mau kita mati. Karena itu Ia datang menaklukkan kematian itu supaya kita memperoleh kemenangan. Maka cintailah hidup yang diberikan oleh Tuhan. Yang ketiga, melalui firman Tuhan hari ini, Amang dan Inang, kita diajak bangkitlah seperti Maria Magdalena. Walaupun kita lihat Maria Magdalena kurang mengingat dan percaya pada perkataan Yesus, tapi dalam nats ini diberitakan setelah sabat dia cukup berani ke kubur. Jadi Amang dan Inang, Maria pagi-pagi benar pergi ke kubur. Kalau misalnya di dunia kuno ini, di dunia namanya mau ke kuburan, belum ada lampu jalan, tidak ada gokar, tidak ada juga grab car atau grab bike, tidak ada. Tetapi tanpa ragu dia pergi, walaupun niatnya adalah mau meminyaki Tuhan Yesus, tetapi dia pergi sendiri menurut versi Yohanes. Amang dan Inang, ternyata perempuan memiliki keberanian melebihi segala sesuatu karena kasih dalam dirinya. Ini poin penting. Maria pergi ke kuburan mengalahkan ketakutan, mengalahkan keraguan untuk meminyaki Yesus. Ini adalah sebuah
hal yang luar biasa. Ketika seseorang memiliki kasih, maka keberanian akan muncul. Maka kalau kita takut, sesungguhnya kita kehilangan kasih. Kalau kita ragu, sesungguhnya kita kehilangan kasih. Firman Tuhan juga mengatakan, kalau kita adalah orang yang takut, sesungguhnya kita tidak mengasihi Allah. Paskah mengingatkan kita kembali, bangkitlah di dalam kasih untuk mampu melewati masa-masa sulit, terberat, seperti hal apapun itu, supaya kita mampu berani melihat di dalam kebangkitan Yesus kita sudah diperbaharui di dalam iman, di dalam pengharapan, di dalam kasih. Bangkitlah dari keterpurukan, menghargai diri kita, menghargai, menghormati kehidupan dibandingkan kematian. Hargai kehidupan. Buat berarti hidup ini lebih berarti dari kematian. Ada yang simbol kematian naseta tiop di bagasan tikion. Sogoni roha, hosom, hotel, hosom, teal, lateni roha, kebencian. Ini kematian yang harus kita tanggalkan. Bangkitlah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. 1 Korintus 15 mengatakan Amang dan Inang, di 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Selamat merayakan Paskah. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami terima hari ini. Kristus sudah bangkit, maka Tuhan memberikan kebangkitan itu bagi orang percaya. Ajarlah kami Tuhan percaya atas kehidupan yang Tuhan berikan hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan terlibat dalam kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya, yang tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Jika kami hari ini Tuhan menghadapi kelemahan pikiran, kami memiliki ketidaknyamanan, kami tidak mampu mengasihi, ampuni kami Tuhan. Biarlah melalui perayaan kebangkitan ini kami diingatkan Tuhan mengampuni kami, Tuhan mengasihi kami, Tuhan mengangkat kami dari kematian menjadi orang-orang yang hidup untuk menghidupi kehidupan yang Tuhan berikan. Berkatilah semua jemaat-Mu yang hadir di ibadah hari ini. Berkati mereka dalam pergumulan setiap hari. Berikan mereka sukacita, kesehatan, panjang umur. Banyak hal yang menjadi beban mereka, kami yakin dan percaya bersama dengan Tuhan mereka akan melewatinya. Berkati jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Biarlah kasih setia Tuhan menyertai kehidupan mereka hari ini sampai selama-lamanya. Berkati juga jemaat-Mu yang berulang tahun dalam pernikahan. Biarlah Tuhan mereka semakin memiliki kehangatan cinta di tengah keluarga mereka. Mereka mampu melewati masa-masa suka dan susah, mampu saling melengkapi, saling memberi, saling menguatkan di tengah-tengah kelemahan mereka. Berkatilah semua jemaat-Mu Tuhan dalam pekerjaan mereka, dalam pergumulan atas pekerjaan yang mereka hadapi, dan juga kerinduan atas anak, atas jodoh, atas rumah tangga. Bersama Tuhan kiranya mereka bersukacita. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dan menyerahkan persembahan. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema,
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau karena Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah juru selamat dan hidup serta Tuhan kami dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersukacita karena kebangkitannya. Iblis, dosa dan maut telah ditaklukkan dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya dan segala sengatnya karena kemenangan Tuhan kami. Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon, kasihani dan kuatkan iman kami agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Selamat Paskah untuk kita semua.